Bab 236 Xiao Chen menurunkan kesadarannya dan menjernihkan pikirannya. Dia terus mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation dengan cara yang tidak terburu-buru. Kecepatan energi yang dikaitkan dengan kilat mengalir ke tubuhnya menjadi lebih cepat. Zizi, kamar Xiao Chen dipenuhi dengan busur listrik. Kadang-kadang, orang bisa melihat beberapa busur listrik berkedip sebelum menghilang. Purple Thunder Divine Incantation mengedarkan siklus hebat lainnya. Kali ini busur listrik ungu terkondensasi menjadi 2 tetes cairan ungu. Begitu tetesan cairan menetes ke bawah, Xiao Chen merasa seperti semua otot di tubuhnya menjadi jenuh dengan energi tanpa batas. Qi dan darahnya melonjak tanpa istirahat. Seiring berjalannya waktu, Xiao Chen mulai kehilangan kendali atas kecepatan sirkulasi Purple Thunder Divine Incantation. Kecepatan sirkulasi sangat menakutkan. Busur listrik di Qi Whirlpool retak tanpa henti. Tidak. Cairan ungu menetes dengan cepat. Xiao Chen memadatkan 100 tetes cairan ungu tembus kristal. Rambut dan otot Xiao Chen sekarang bersinar dengan cahaya ungu. Ini terutama untuk rambutnya. Rambutnya yang awalnya hitam sekarang kristal dan tembus cahaya saat terbang dengan kemegahannya yang luar biasa. Cahaya bulan lembut mengintip melalui jendela, menyinari lampu kuning pucat pada Xiao Chen. Ketika cahaya ungu dan cahaya kuning pucat bercampur, itu berubah menjadi cahaya yang mempesona. Ketika Purple Thunder Divine Incantation beredar selama 200 siklus besar, energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di halaman tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan Xiao Chen. Kisaran perlahan meluas sampai semua energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di seluruh puncak Qingyun menuju ke kamar Xiao Chen. Energi spiritual di pegunungan Lingyun secara signifikan lebih padat daripada tempat biasa. Semua energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di puncak sebanding dengan semua energi spiritual dalam kota berukuran sedang. Tiba-tiba, semua energi spiritual yang berhubungan dengan gelombang muncul membentuk pusaran air besar di atas atap Xiao Chen. Pusaran air ini tampaknya disinkronkan dengan pusaran air di tubuh Xiao Chen. Setiap kali pusaran air dalam tubuh Xiao Chen berputar satu putaran, sejumlah besar energi spiritual yang berhubungan dengan petir akan mengalir ke tubuh Xiao Chen. Di dalam pusaran air, guntur bergemuruh. Sesekali, kilat akan menembus langit malam, menerangi gunung. Peristiwa besar seperti itu segera mengejutkan semua orang di puncak Qingyun. Bladesman Divine Saber Camp yang berjaga di depan perpustakaan menunjukkan ekspresi muram. Orang yang memimpin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan ingin mengirim seseorang untuk memeriksa situasi. Tetap tenang. Jangan terburu-buru. Ini adalah hasil dari teknik kultivasi seseorang memajukan. Tidak perlu terlalu heran. Liu Qing berjalan keluar dari perpustakaan dan menghentikan orang-orang Divine Saber Camp. Liu Qing melihat ke bawah ke tengah-tengah puncak. Melihat pusaran besar guntur dan kilat. Listrik yang mengerikan di pusaran air akan menembus langit, memecah malam. Ekspresi serius Liu Qing sama beratnya dengan pisau yang dimiliki oleh Divine Sabre Camp. Dia berpikir pada dirinya sendiri. Fenomena misterius yang mengerikan. Mungkinkah ini teknik peningkatan peringkat surga yang maju? Liu Ruyu dan Liu Suifeng berdiri di luar halaman Xiao Chen. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Keduanya hanya berjarak sekitar 500 meter dari pusaran air. Mereka jelas bisa merasakan tekanan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Petir itu seperti naga banjir yang mengaum. Kilat itu seperti lidah api yang berkedip-kedip. Hanya energi spiritual yang dikaitkan dengan petir murni yang tersisa di udara. Energi spiritual dari atribut lain benar-benar dikeluarkan. Ada listrik yang berkelap-kelip di mana-mana dengan suara pilih pala. 4. Cahaya listrik sama menyilaukannya dengan gerhana matahari. Itu membuat Liu Suifeng menyipit. Dia agak khawatir ketika dia berkata, "Kak, akankah Ye Chen baik-baik saja?" "Kamu gagak paruh." Liu Ruyu mengetuk kepala Liu Suifeng dengan sangat keras ketika dia berkata, "Fenomena semacam ini telah dicatat dalam teks-teks kuno sebelumnya. Ini adalah tanda teknik kultivasi yang kuat semakin maju." Ye Chen selalu berhati-hati dalam cara dia melakukan sesuatu. Jika dia tidak sepenuhnya siap, dia pasti tidak akan mengambil risiko dalam membuat kemajuan. Meskipun Liu Ruyu mengatakan itu,
Kecemasan di matanya tidak berkurang sama sekali. Teks-teks kuno juga mencatat bahwa jika kemajuan gagal, pembudidaya akan menderita serangan balasan. Meridiannya akan pecah dan akhirnya dia akan mati. Tiba-tiba, pusaran air di langit berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan pergi ke kamar Xiao Chen. Fenomena misterius langsung lenyap, berubah damai sekali lagi. Ledakan, setelah beberapa saat damai. Energi besar meledak dari kamar Xiao Chen. Bangunan itu runtuh dan menendang debu dalam jumlah besar. Sosok Xiao Chen muncul dari udara yang dipenuhi debu. Dia melompat keluar dengan suara, "Sou!" Cahaya ungu di matanya menghilang dalam sekejap. Dua sinar cahaya ungu tiba-tiba menghilang ke kegelapan malam. Itu adalah ukuran pilar dan sangat gemilang. Sangat mempesona. Liu Suifeng memandang Xiao Chen dan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat melalui kultivasi Xiao Chen. Di masa lalu, dia masih bisa samar-samar merasakan wilayah kultivasinya. Sekarang, dia hanya merasakan satu hal, dia tidak terduga. Xiao Chen telah memperhatikan mereka berdua sejak lama. Dia tersenyum tipis dan melompat ke mereka berdua. Dia meninggalkan gambar ungu di udara. Mereka hanya perlahan menipis dan hilang setelah waktu yang lama. Kecemasan di mata Liu Ruyu menghilang. Dan dia mengungkapkan ekspresi gembira di wajahnya yang cantik. Selamat telah melewati rintangan besar pertama kultivasi dan berhasil maju ke Martial Sein. 3. Ini bukan pertama kalinya bagi Xiao Chen untuk memajukan Purple Thunder Divine Incantation pada saat yang sama dengan wilayah kultivasinya. Ketika dia maju ke Martial Grandmaster, situasinya mirip, jadi dia tidak merasa aneh. Sebaliknya, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Ini semua berkat energi spiritual yang lebat dari puncak Qingyun. Kalau tidak, butuh setidaknya sebulan untuk maju." Kata-kata ini sama sekali tidak berlebihan. Asal-usul roh Vena di bawah pegunungan Lingyun sangat mungkin inti dari seluruh provinsi Xie. Jika Xiao Chen memilih untuk maju di tempat lain, energi spiritual yang terlalu tipis tidak akan membuatnya maju dengan lancar. Melihat Xiao Chen begitu rendah hati, kesan Liu Ruyu tentang dirinya meningkat secara signifikan. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan mengganggumu lagi. Teknik kultivasi kamu dan ranah kultivasi keduanya maju pada saat yang sama. Kamu harus merasakan kekuatan kamu dengan hati-hati. Jika ada sesuatu yang kamu tidak mengerti, kamu bisa datang kepada aku untuk bimbingan. Aku akan mengirim seseorang untuk datang dan memperbaiki rumah besok." Liu Suifeng merasa agak pahit dan astringen di hatinya ketika dia memandang Xiao Chen. Ketika Xiao Chen baru saja tiba, dia hanya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Kultivasinya jauh lebih rendah daripada Liu Suifeng. Namun, dalam setengah tahun, Xiao Chen telah naik 2 kelas dan kemudian melewati rintangan besar pertama kultivasi, menjadi seorang Martial Saint. Bakat seperti itu dapat diperingkatkan dalam 10 besar dalam para murid muda di Heavenly Sabre Pavilion. Liu Suifeng berpikir tentang dirinya sendiri. Dia sudah menjadi puncak Grandmaster Martial kelas tinggi sejak setahun yang lalu. Namun, dia tidak dapat merasakan cara untuk maju ke Martial Saint. Baru-baru ini ketika dia mengkonsumsi bunga cahaya mengalir, dia memiliki beberapa pemahaman tentang itu. Namun, Liu Suifeng memiliki temperamen yang lembut. Xiao Chen bisa maju hanya memberinya tekanan. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Betapa frustasi. Sekarang aku tidak bisa mengejar kamu lagi." Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Bakat Liu Suifeng tidak rendah. Sayangnya, ia tidak memiliki karakter yang tegas. Jika dia bisa menghilangkan beberapa gangguannya, kultivasinya pasti akan meningkat secara signifikan. Setelah mereka berdua pergi, Xiao Chen mulai memeriksa kondisi tubuhnya. Dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Pusaran air yang awalnya tidak berbentuk di dantiannya kini berubah menjadi ungu. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, esens ungu keluar dari pusaran air ungu. Kemudian, itu mengalir sepanjang garis meridiannya ke tangan kanannya. Sua, energi ungu meninggalkan tubuhnya tanpa halangan dan membentuk untaian kecil saberki di udara. Itu dilemparkan ke depan dan pohon kecil 10 meter di depan dengan mudah patah menjadi setengah.
Di mana pohon itu pecah. Ada busur listrik yang melompat-lompat yang tidak terpencar untuk sementara waktu. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia berkata, esensi dalam tubuhku telah berubah menjadi esensi yang disebabkan oleh petir murni. Jika aku berlatih teknik marsial yang dikaitkan dengan kilat, aku pasti akan mencapai lebih banyak dengan sedikit usaha. Namun, itu terlalu murni. Akan ada kesulitan dalam memahami teknik bela diri atribut lainnya. Xiao Chen saat ini fokus pada teknik saber Lingyun. Teknik Lingyun Sabre tidak memiliki persyaratan untuk atribut. Namun, keadaannya adalah keadaan pegunungan dan keadaan awan. Jika dia ingin memahaminya lebih lanjut, dia harus mengatasi keadaan guntur di tubuhnya. Ini akan membuatnya jauh lebih sulit baginya untuk memahami ini. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan berkata, "Sudahlah. Aku tidak akan memikirkan masalah ini untuk saat ini. Aku harus memeriksa peningkatan Purple Thunder True Fire terlebih dahulu." Dengan pemikiran dari Xiao Chen, nyala api mulai membakar di mata kanannya. Xiao Chen berteriak, "Ayo!" Api ungu segera menyembur keluar seperti air terjun. Xiao Chen membuka telapak tangan kanannya dan api kecil seukuran bola melayang ke tangannya. Di tengah nyala api, ada busur listrik yang melonjak. Itu memberi api ungu rona aneh. Busur listrik yang luar biasa adalah Origin Fire Flame milik Purple Thunder True Fire. Sekarang setelah Purple Thunder Divine Incantation telah naik ke lapisan keempat, Xiao Chen akhirnya bisa mengeluarkan flame asal. Di benua Tianwu, api juga memiliki atribut yang berbeda. Ada api es ekstrim akan langsung bisa membekukan target menjadi pilar es, sebelum menghamburkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga nyala api hangat yang bisa menyembuhkan luka dan menyehatkan tubuh. Mereka hanya memiliki efek sebagai obat ajaib. Ada juga Ghost Flames dengan atribut yang membusuk. Terlepas dari seberapa kuat pertahanan lawan, ia bisa dengan mudah membusuknya. Ada naga api yang sangat tiran. Itu bisa menaklukkan setiap rintangan. Dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu melampaui banyak api lain. Dan efeknya tidak hanya terbakar. Adapun Purple Thunder True Fire karya Xiao Chen, itu adalah atribut api yang kilat. Flame originnya juga merupakan penangkal petir. Api itu mengandung busur listrik tanpa batas. Tembak, teriak Xiao Chen, dan nyala api ungu di tangannya berubah menjadi panah yang tajam, menembak ke malam yang gelap. Panah ungu meninggalkan ekor yang menyala saat membelah kegelapan malam. Itu langsung terbang lebih dari 1000 meter. Lebih cepat dari kecepatan suara. Tidak diketahui seberapa jauh ia terbang. Hanya titik cahaya yang bergerak seperti meteor yang bisa dilihat di langit malam. Setelah waktu yang lama, cahaya yang cemerlang menerangi langit malam yang jauh. Kemudian, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya merobek-robek langit. Rumble. Begitu panah itu meledak, Xiao Chen jelas bisa merasakan hilangnya sejumlah besar esens. Xiao Chen menatap langit ke arah di mana panah itu terbang. Dia agak heran ketika dia berkata, "Kecepatannya sangat cepat. Jika aku menggunakan ini tiba-tiba, tidak akan ada orang yang bisa memblokir ini." Namun, sekarang bukan saatnya untuk khawatir tentang ini. Xiao Chen melompat dengan lembut dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia menghilang dari halaman dan menuju ke hutan terpencil di gunung punggung King Yun Peak. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk memindai sekelilingnya. Ketika dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, Xiao Chen mengeluarkan pedang patah yang telah diperolehnya dari sisa kuno dari cincin semesta. Bab 237. Pedang patah ini sangat mirip dengan pedang kayu guntur Kaisar Guntur ketika dia menemukannya. Selain sangat tajam, tidak ada yang istimewa tentang itu. Namun, ketika dia meletakkannya di sebelah lunar Shadow Saber itu menghasilkan reaksi intens. Mereka berdua saling tertarik. Xiao Chen ingin melelehkannya sejak lama. Sayangnya, Purple Thunder True Fire, yang mampu mencairkan pedang kayu guntur, tidak mampu melakukannya pada pedang yang rusak ini. Untungnya, Purple Thunder True Fire telah mencapai lapisan berikutnya. Xiao Chen siap untuk mencobanya lagi. Untuk melihat apakah akan ada reaksi ketika dia mencoba melelehkannya lagi. Xiao Chen memanggil Purple Thunder True Fire. Kemudian,
Dia berjalan ke tengah api dengan pedang patah di tangannya. Sense spiritualnya melilit pedang yang patah saat dia melayang di tengah api secara stabil. Puci. Saat api menyentuh pedang yang patah, itu segera menembakkan baut listrik yang gemilang, berderak tanpa henti. Asap hitam melayang keluar dari permukaan pedang yang patah. Penampilan pedang tampaknya telah benar-benar berubah. Semua debu di permukaannya dihilangkan, dan itu memancarkan cahaya sekali lagi. Weng, Weng, The Lunar Shadow Saber di tangan kiri Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Gemetar itu tumbuh semakin kuat seiring waktu. Pada akhirnya, Xiao Chen hampir tidak dapat menahannya. Mungkinkah pedang yang patah benar-benar berisi sebagian dari pertempuran Sage Origins? Kata Xiao Chen pada dirinya sendiri. Asal pertempuran Sage adalah ki ofensif terkuat. Karena terlalu kuat, itu dibagi menjadi 6 bagian. Masing-masing berisi senjata sub-ilahi. Di masa lalu, Guntur Kaisar menghabiskan setengah hidupnya untuk mencari 5 bagian pertempuran Sage Origins. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu berapa banyak yang dia temukan dan hasil apa yang dia peroleh. Siapa di dunia yang melukai Kaisar Guntur dan mematahkan pedang kayu gunturnya, meninggalkannya tanpa pilihan selain menyegel pedang yang patah di Moonstone selama 1000 tahun? Tidak ada seorang pun hari ini yang benar-benar tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Saat itu, dengan pedang kayu guntur di tangannya, dia tak tertandingi di bawah langit. Pada usia muda, dia sudah bertempur di seluruh bangsa Qin besar. Tidak ada seorang pun yang bisa menaksirnya. Di dalam benua Tianwu, dia dianggap sebagai pakar puncak. Jumlah orang yang bisa memaksanya menggunakan kekuatan penuhnya bisa dihitung dengan satu tangan. Mengingat begitu, siapa yang bisa memaksanya ke jalan buntu? Selain Ao Jiao, tidak ada yang tahu jawabannya. Namun, Ao Jiao menghindari menjawab pertanyaan ini. Menolak untuk memberitahu Xiao Chen. Jelas bahwa dia takut akan peristiwa 1000 tahun yang lalu. Xiao Chen punya spekulasi sendiri tentang hal itu. Guntur Kaisar mungkin telah menemukan 5 senjata sub-divine lainnya yang berisi Battle Sage Origins. Namun, ketika dia ingin menggabungkan mereka untuk membentuk senjata ilahi, seseorang melukainya. 5 senjata sub-divine terpisah dan tersebar lagi. Dan pedang kayu guntur pecah menjadi 2. Siapa yang akan takut pedang kayu guntur yang akan segera menjadi dewa senjata? Jawabannya jelas. Itu pasti pemilik salah satu senjata ilahi. Sejak hari penciptaan senjata ilahi, hanya 10 senjata ilahi yang ada. Tampaknya bahkan langit takut akan senjata ilahi. Selama ada kelahiran senjata ilahi yang baru, akan ada jatuhnya senjata ilahi. Jumlah senjata ilahi yang bisa ada tidak bisa melebihi 10. Pemilik dari senjata ilahi itu takut akan senjata ilahi yang jatuh. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengambil langkah pencegahan, mengandalkan kekuatan senjata ilahi untuk sepenuhnya mengalahkan Kaisar Guntur, Sangmu. Spekulasi ini sangat masuk akal, tetapi tidak ada bukti yang mendukungnya. Dengan demikian, Xiao Chen tidak berani percaya pada tebakannya. Apakah kejadian di masa lalu sama dengan yang dia duga? Suhu dari Purple Thunder True Fire Origin Flame yang dilepaskan beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Mencapai suhu yang mengerikan. Setidaknya, 5000 derajat. 2. Xiao Chen mengamati dengan sangat hati-hati ketika pedang yang patah perlahan mulai meleleh. Berubah menjadi cairan dan secara bertahap menetes ke bawah. Hai Chi. Seketika cairan leleh itu menetes ke bawah. Itu melayang ke sarung yang berisi Lunar Shadow Saber di tangan kiri Xiao Chen. Itu seperti hidup, itu menuju celah di mulut sarung. Mencoba memasuki sarung dan bergabung dengan Lunar Shadow Saber. Dengan suara, "Pu", sarung pedang biasa memancarkan energi yang mengerikan, mengalihkan cairan yang terbang. Xiao Chen mengirim seutas sense spiritualnya dan mengumpulkan semua logam cair di udara. Dia mengerutkan kening. Dia tidak mengerti situasinya. Apa yang sedang terjadi? Ketika pedang yang patah meleleh sepenuhnya, dan semua logam cair berkumpul bersama, itu berulang kali bergetar seperti jelo bumi, itu sangat aneh. Tiba-tiba sosok hitam terbang keluar dari logam cair yang dikumpulkan, menuju ke wajah Xiao Chen dengan cepat. Xiao Chen sudah lama bersiap.
Dia langsung menggunakan sense spiritualnya untuk membentuk dinding tebal di depannya. Itu tak tertembus. Sosok itu menabrak dinding dan bangkit kembali. Au, au. Sosok itu menangis tersedu-sedu. Xiao Chen akhirnya bisa melihat penampilannya dengan jelas. Dia tampak persis seperti manusia. Tidak ada perbedaan sama sekali. Namun, itu sangat lemah. Tubuhnya mengeluarkan aura jahat, menyebabkan seseorang merasa jijik. Jadi, itu adalah roh senjata dari senjata sub ilahi. Karena pedang yang patah tidak dirawat dengan benar, itu menjadi roh Vicious jahat. Sekarang Xiao Chen tahu apa itu. Dia tidak ragu. Tidak heran sarungnya akan menolak benda ini. Menghentikannya agar tidak bergabung dengan Lunar Shadow Saber. Jadi, inilah alasannya. Setelah roh senjata berubah menjadi roh iblis, itu akan kehilangan semua kesadarannya. Itu berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Jika itu bergabung menjadi senjata roh, itu akan mengubah senjata roh menjadi senjata jahat, menyebabkan kerusakan pada dunia. Di benua Tianwu, ada banyak pembudidaya jahat yang mengumpulkan roh-roh iblis ini, mengolahnya menjadi senjata jahat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jika Vicious Spirit ini, yang pernah menjadi senjata-senjata sub-ilahi, menduduki saber Lunar Shadow, Lunar Shadow Saber akan segera berubah menjadi senjata jahat yang luar biasa. Bahkan Xiao Chen akan terpengaruh olehnya. Namun, setelah Vicious Spirit ini mengalami penempaan Purple Thunder True Fire, kekuatannya secara signifikan berkurang. Itu tidak bisa menembus dinding yang diletakkan Xiao Chen. Sebaliknya, itu malah melukai dirinya sendiri. Roh Vicious tampaknya tahu kekuatan Xiao Chen. Dia berteriak dan segera mencoba terbang ke kejauhan. Berpikir untuk melarikan diri dari tempat ini. Berlari, kamu pikir kamu bisa lari? Purple Thunder True Fire, tembak. Saat Xiao Chen melihat Vicious Spirit mencoba berlari, dia tersenyum tipis dan mengubah Purple Thunder True Fire menjadi panah tajam. Saat melesat, ia meninggalkan ekor meteor yang panjang. Itu seperti sambaran listrik yang gemilang melampaui kecepatan suara dan menyusul roh Vicious hitam dalam sekejap sebelum menembusnya. Ledakan, api ungu meledak. Kekuatan api asal sepenuhnya dilepaskan. Lampu listrik yang terang menerangi hutan seperti hari itu. Roh Vicious hitam menangis sedih dan menghilang ke dalam kehampaan. Benar-benar menghilang dari dunia ini. Xiao Chen merasakan kehilangan esens yang luar biasa dan menghela nafas. Aku hanya menggunakannya 2 kali. Dan aku telah menghabiskan sejumlah besar esens aku. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan gerakan ini sebagai kartu truf aku. Setelah Vicious Spirit mati, logam cair dari pedang yang patah terbang menuju saber Lunar Shadow sekali lagi. Kali ini, sarung aneh itu tidak menghalanginya. Itu merilis Lunar Shadow Saber yang telah berusaha keluar. Lunar Shadow Saber yang putih salju bergetar di udara tanpa henti. Logam cair itu sepertinya telah meresap ke dalamnya. Itu tidak menyebabkan riak atau fluktuasi karena sepenuhnya meresapi Lunar Shadow Saber. Ketika tetes terakhir dari logam cair benar-benar meresap ke Lunar Shadow Saber, itu menjadi lebih menyilaukan. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan meraih saber Lunar Shadow. Dia bisa segera merasakan bahwa kekuatan pedang telah meningkat secara signifikan. Lunar Shadow Saber memajukan bumi tingkat rendah yang lebih awal ke tingkat bumi tingkat medial. Sayangnya, Xiao Chen tidak melihat apa yang disebut Battle Sage Origins. Xiao Chen agak kecewa. Karena tidak ada Battle Sage Origin. Mengapa Ao Jiao mendesakku untuk memperbaiki pedang yang rusak ini dengan cepat? Karena ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa mengerti. Dia sementara akan mendorongnya ke samping. Ini selalu menjadi cara Xiao Chen melakukan sesuatu. Dia tidak akan membuang waktu untuk masalah yang tidak terpecahkan. Ketika kapal mencapai kepala dermaga, itu akan lurus dengan arus. Misteri itu akan terselesaikan suatu hari nanti. Sudah terlambat. Setelah maju ke Martial Saint, ada peningkatan di aspek lain. Tidak nyaman bagi Xiao Chen untuk memeriksa semuanya. Masih ada 3 hari. Itu cukup baginya untuk menstabilkan kultivasinya. 3 hari berlalu dengan cepat. Xiao Chen menstabilkan kultivasinya selama 3 hari terakhir. Ketika ada sesuatu yang tidak dia mengerti, dia langsung pergi ke Liu Ruyu untuk meminta bimbingan.
Liu Ruyu telah menjadi martial saint lebih lama dari Xiao Chen. Karenanya, dia memiliki lebih banyak pengalaman. Dia mewariskan semua yang dia tahu tanpa menahan apapun. Sebagai contoh, dia mengajarinya tentang kecepatan mengkondensasi saber Qi, cara membuatnya lebih cepat, dan cara menggunakan paling sedikit esens untuk mencapai efek terbesar. Kemampuan pemahaman Xiao Chen pada awalnya tinggi. Setelah dia mengkonsumsi bunga mengalir cahaya, kemampuan pemahamannya menjadi lebih tinggi. Dia bisa memahami semua penjelasan Liu Ruyu dengan mendengarkan sekali. Dia bahkan dapat menyimpulkan banyak hal dari satu kasus. Semua ini menguntungkan Xiao Chen dalam banyak hal. Kekuatannya meningkat secara signifikan. Waktu sekarang adalah malam. Langit malam benar-benar tak berawan bermil-mil. Orang bisa melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit malam dengan satu pandangan. Pemandangan itu luar biasa indah. Besok, mereka akan mengeluarkan misi. Xiao Chen tidak berencana untuk berkultivasi malam ini. Dia bermaksud tidur nyenyak untuk memulihkan semangatnya. Bagi seorang kultivator, efek meditasi lebih baik daripada tidur untuk istirahat. Jadi, banyak pembudidaya akan menanam di tempat tidur. Melakukan hal itu tidak akan menimbulkan masalah bagi roh. Tetapi itu tidak dapat mencapai tingkat di mana pikiran benar-benar santai. Bagaimanapun, ketika seseorang berkultivasi, pikiran mereka masih waspada. Seseorang akan segera merasakan gerakan setiap hembusan angin atau helaian rumput. Karenanya, hanya tidur yang benar-benar dapat membuat seluruh tubuh rileks. Ini memungkinkan setiap aspek dari semangat kultivator, Qi, dan pikiran untuk pulih ke kondisi puncak. Ketika Xiao Chen berbaring di tempat tidurnya, dia menutup matanya, menjaga pikirannya tetap jernih. Setelah 10 menit, napasnya tenang dan stabil. Dadanya naik dan turun dengan napasnya. Segera, dia perlahan melayang ke dalam mimpi. Xiao Chen linglung untuk periode yang tidak diketahui. Lalu, dia tiba-tiba membuka matanya. Pemandangan di depannya tidak lagi seperti kamarnya. Ada awan yang mengelilingi daerah itu. Matahari bersinar di langit. Ketika melihat ke kejauhan, banyak bangunan yang tampak sekecil semut muncul dalam visinya. Ini adalah salah satu puncak di pegunungan Lingyun. Apakah ini mimpi aku? Xiao Chen berpikir dengan kabur. Ini karena waktu di ruang ini tidak sesuai dengan apa yang menurutnya seharusnya. Yang paling penting adalah dia tidak bisa menghilangkan perasaan kabur itu. Ketika dia berbalik, dia melihat pemimpin puncak-puncak Qingyun sebelumnya. Ayah Liu Ruyu, Liu Tianyu, duduk di atas batu. Wajah Liu Tianyu yang lapuk, penuh luka dalam. Tidak kaget. Dia hanya menonton Xiao Chen dengan tenang. Kamu sepertinya tidak terkejut. Xiao Chen sudah menduga ini adalah orang yang memasuki mimpinya. Jadi dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, di dalam Heavenly Sabre Pavilion, dia adalah satu-satunya yang dapat dipikirkan oleh Xiao Chen yang memiliki kekuatan mental yang kuat dan dapat menembus pertahanannya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang aneh tentang ini. Aku tidak terbiasa dengan orang lain yang mengganggu impian aku. Permintaan maaf aku, tepat setelah Xiao Chen berbicara. Lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah. Awan dan angin berubah menjadi ilusi. Awan bergulung. Dan ruang itu tiba-tiba hancur seperti kaca. Bab 238 Liu Tianyu duduk bersila di atas batu di puncak Qingyun Peak. Ekspresi wajahnya berubah tak menentu saat dia bergumam. Kekuatan mental bocah ini begitu kuat. Jika aku tidak menggunakan senjata ilahi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Di bawah penutup malam, sosok Xiao Chen berulang kali berkedip ketika ia dengan cepat menuju puncak-puncak Qingyun. Dia berhenti di tebing vertikal sebentar sebelum menggunakan gravity mantra dan terbang. Xiao Chen mendarat di puncak sekali lagi. Adegan itu sama seperti dalam mimpinya. Ketika dia melihat pria tua itu di atas batu, dia berkata, "Tolong jangan mengganggu impian aku saat lain kali kamu mencari aku." Semua orang menyembunyikan rahasia mereka di kedalaman mimpi mereka. Jika orang lain menemukan rahasia ini, mereka dapat digunakan oleh lawan mereka untuk mengguncang kondisi mental mereka ketika mereka bertarung. Meski begitu, sangat sulit untuk memasuki bagian dalam mimpi seseorang.
terutama bagi seseorang dengan kekuatan mental yang kuat seperti Xiao Chen. Selanjutnya, Liu Tianyu tidak melakukan ini. Namun, Xiao Chen merasa itu berbahaya dan tidak senang. Liu Tianyu tersenyum tipis dan tidak membalas Xiao Chen. Dia berkata, "Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan kepada aku?" Xiao Chen mengangguk. "Aku ingat. Selama itu adalah sesuatu dalam kemampuan aku dan tidak bertentangan dengan hati nurani aku. Aku akan melakukannya." "Apakah kamu tahu tentang misi yang akan kamu lakukan besok?" Liu Tianyu bertanya sambil memperhatikan Xiao Chen. "Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa jumlah dan usia dikontrol? Atau mengapa kami mengeluarkan sabre Emperor Convening Order?" Tentu saja. Xiao Chen telah memikirkannya sebelumnya. Namun, orang-orang di atas tidak ingin mengatakan apa-apa. Petunjuk yang ditinggalkan tidak dapat menghasilkan sesuatu yang konklusif. Jika tentara datang, kami akan melawan mereka dengan senjata. Jika banjir datang, kita bertahan dengan bumi. Akan baik-baik saja menghadapinya sesuai dengan situasi. Dengan demikian, Xiao Chen tidak memikirkan pertanyaan ini terlalu lama. Karena Liu Tianyu menanyakan hal ini, mungkinkah ada hubungan antara permintaannya dan misi ini? Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak bisa tidak bertanya. "Apakah permintaan kamu ada hubungannya dengan misi ini?" "Betul. Aku tidak akan bertele-tele, karena ini adalah hari terakhir. Tidak perlu lagi merahasiakannya." Setelah Liu Tianyu berbicara, dia berhenti sejenak. Ekspresinya berubah lebih suram. "Kamu seharusnya sudah mendengar tentang bencana iblis yang terjadi 20 tahun yang lalu. Apa yang kamu sadari kemungkinan hanya puncak gunung es. Kehilangan paviliun sahabat surgawi dalam bencana itu jauh lebih tinggi daripada desas-desus. Kami kehilangan sage marsial tingkat rendah, 10 raja marsial, dan banyak raja marsial. Kerugian terbesar adalah orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kaisar bela diri, Master Pavilion sebelumnya." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Tidak hanya martial sage mati, tetapi ada juga 10 martial monarchs dan martial kings yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang kuat seperti itu sudah cukup untuk menggulingkan seluruh bangsa Qin besar. Persis seberapa mengerikan kekuatan yang diperlukan untuk memusnahkan semua orang ini. Ketika Liu Tianyu melihat ekspresi terkejut Xiao Chen, ia melanjutkan, "Kekuatan iblis dari jurang dunia iblis jauh lebih mengerikan daripada yang kamu bayangkan. Jurang tak terbatas memiliki total 18 alam. Setiap wilayah adalah dunianya sendiri. Dunia pertama, yang merupakan yang terkecil, beberapa kali lebih besar dari semua benua Tianwu. Setiap kerajaan diperintah oleh tuan kerajaan. Adapun seberapa kuat dewa alam ini, kita tidak memiliki cara untuk mengklasifikasikannya dengan sistem peringkat yang kita miliki di benua Tianwu. Dulu ketika Heavenly Sabre Pavilion menderita dari Demonic Calamity, kami hanya menghadapi yang terlemah dari 18 Demon General di bawah Realm Lord. Bahkan setelah melempar semua yang kita miliki, kita tidak berhasil membunuh iblis umum ini. Kami hanya bisa berurusan dengannya untuk sementara waktu." Liu Tianyu menjelaskan sejarah saat itu kepada Xiao Chen dengan sangat rinci. Meskipun kata-katanya agak ringan, Xiao Chen bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang mereka miliki. Jika seorang kaisar bela diri tidak muncul, mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada salah satu dari jenderal iblis di bawah Realm Lord. Xiao Chen mengangguk dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan misi kita kali ini berkaitan dengan Demonic World Abyss?" Liu Tianyu mengangguk. "Itu benar. 20 tahun yang lalu, Heavenly Sabre Pavilion hanya menyegel celah spasial untuk sementara waktu. Itu belum diperbaiki." "Belum diperbaiki?" Xiao Chen bertanya tentang keraguan di dalam hatinya. Bukankah dikatakan bahwa orang-orang dari 3 tanah suci akan datang dan menambalnya setiap 20 tahun? Mungkinkah mereka belum datang ke pavilion sahabat surgawi selama 40 tahun? Liu Tianyu mengangguk lagi. "Seperti yang kamu katakan, 3 tanah suci memang belum tiba di pavilion sabar surgawi selama 40 tahun. Mengapa? Bukankah itu tanggung jawab dari 3 tanah suci untuk menutup celah spasial?" Tanya Xiao Chen. Dia merasa bingung. "Tanggung jawab?" Liu Tianyu tertawa dengan mengejek diri sendiri.
Kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir benar-benar ada orang yang begitu mulia di dunia ini? Untuk berkeliling dan melakukan pekerjaan amal di mana saja tanpa mengharapkan imbalan apapun? Di mata tiga tanah suci, paviliun Sabre surga yang tidak berarti tidak dianggap apa-apa. Mereka adalah penguasa sejati benua ini. Segala sesuatu dipisahkan berdasarkan prioritas. Bahkan jika mereka harus menghadapinya, mereka harus mulai dengan yang utama terlebih dahulu. Apa yang tampaknya mendesak bagi kamu bisa dianggap tidak ada di mata mereka. Secara alami, mereka harus berurusan dengan apa yang penting terlebih dahulu. Di masa lalu, alasan tiga tanah suci akan selalu mengirim seseorang adalah karena paviliun Sabat Surgawi memiliki kejeniusan mutlak yang bisa menjadi kaisar bela diri sebelum usia 50. Dia adalah seseorang yang menarik perhatian mereka. Sekarang dia sudah mati. Mereka bahkan mungkin lupa ada paviliun Sabre Surgawi di bangsa Qin besar. Xiao Chen mengerutkan kening dan merenung dalam-dalam. Dia tidak berharap masalah semudah ini memiliki begitu banyak rahasia tersembunyi. Setelah mengatur pikirannya, Xiao Chen berkata, berdasarkan apa yang kamu katakan, Martial Sage dan Martial Monarchs tidak memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Aku hanya seorang Martial Saint yang tidak signifikan. Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu? Martial Sage dan Martial Monarchs memang tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, kamu lupa bahwa kamu memiliki identitas lain, pewaris Kaisar Guntur. Liu Tianyu memandang Xiao Chen dan berkata dengan suara cemberut. 1000 tahun yang lalu, meterai itu pada awalnya telah lengkap. Jika bukan karena Kaisar Guntur, segel tidak akan rusak. Setelah 1000 tahun, kamu memiliki tanggung jawab, kemampuan, dan kewajiban untuk berurusan dengan kekacauan yang ditinggalkan Kaisar Guntur. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin. Dia berkata dengan suara dingin, kamu tidak harus menggunakan nama Kaisar Guntur untuk menekan aku. Meskipun aku adalah pewaris Guntur Kaisar, aku bukan dia. Aku harap kamu akan memahami ini dengan jelas. Aku membantu kamu keluar dari kehendak aku sendiri. Jika tidak sesuai kemampuan aku akan memilih metode lain untuk membalas kamu. Permintaan kamu jelas telah melampaui kemampuan aku. Permintaan maaf aku tidak bisa menerima ini. Selamat tinggal. Ini adalah sesuatu yang bahkan Mage Sage tidak bisa memecahkan. Apa yang bisa dia capai dengan pergi? Liu Tianyu jelas ingin mengirimnya ke kematian karena statusnya sebagai pewaris Kaisar Guntur. Apakah kamu pikir aku memberimu sarung itu tanpa alasan? Atau apakah kamu berpikir itu adalah kebetulan bagi tubuh kamu untuk hanya mengandung esens yang disebabkan oleh petir murni? Apakah kamu tahu tujuan kamu datang ke Heavenly Sabre Pavilion? Saat Xiao Chen bersiap untuk melompat dari tebing, suara tidak tergesa-gesa Liu Tianyu terdengar dari belakangnya. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dia berbalik untuk menghadap Liu Tianyu dan bertanya, apa maksudmu? Liu Tianyu tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen secara langsung. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan isap yang kuat menarik lunar shadow saber Xiao Chen. Huang Dang, lampu pedang putih salju menerangi wajah Xiao Chen di malam yang gelap, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Liu Tianyu memandang lunar shadow saber yang putih salju dan bergumam. Ini adalah pedang yang cukup bagus. Kamu telah bergabung dalam dua pedang yang patah. Kekuatannya secara signifikan lebih kuat daripada ketika aku terakhir melihatnya. Sangat disayangkan pemilik pedang tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tepat setelah Liu Tianyu berbicara, dia melemparkan pedang ke langit malam yang gelap. Pedang-pedang itu tiba-tiba melepaskan kilat tanpa batas. Gemuruh. Ada kilatan petir dan gemuruh guntur. Sebuah cahaya yang menyilaukan merobek langit malam, meninggalkan kekosongan yang lebih gelap dari langit malam. Pada akhirnya, lampu listrik berkumpul bersama, dan lampu pedang menarik diri. Di mana-mana pedang itu diiris menjadi dua bagian dengan suara zizi jatuh di kedua sisi. Xiao Chen menyaksikan semua ini, tercengang. Serangan pedang ini bahkan memotong langit. Kakak, Liu Tianyun memegang sarungnya dan mengarahkannya ke langit. Lunar shadow saber bergerak dalam lengkungan dan kembali ke sarungnya dengan akurat. Setelah waktu yang lama,
Langit malam yang teriris mulai membaik perlahan. Liu Tianyu melemparkan Lunar Shadow Saber kembali ke Xiao Chen. Kamu juga bisa menunjukkan kekuatan seperti ini. Namun, hanya ada satu peluang. Ingat, kamu hanya memiliki satu peluang. Liu Tianyun mengabaikan ekspresi terkejut Xiao Chen dan melanjutkan. Hal yang aku minta dari kamu secara alami adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sebenarnya, jika kamu memikirkannya dengan seksama, kamu akan mengerti alasan di balik ini. Mengapa para tetua yang kuat tidak pergi dan hanya mengirim para murid muda lebih jauh? Mengapa ada batasan jumlah orang? Itu karena usia tulang tubuh. Setelah kamu melebihi 24 tahun, tidak ada cara untuk memasuki ruang itu. Apa yang akan kamu hadapi bukanlah iblis sejati. Mereka hanya proyeksi iblis-iblis ini. Xiao Chen menangkap Lunar Shadow Saber, dan ekspresinya menjadi tenang lagi. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Langsung saja ke intinya. Apa yang harus aku lakukan untuk mengeksekusi serangan pedang itu sebelumnya? Guncangan serangan pedang sebelumnya memberi Xiao Chen terlalu besar. Dia tidak pernah berharap Lunar Shadow Saber akan mampu menunjukkan tampilan kekuatan yang begitu besar. Hati Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan. Ketika dia berada di miniatur kuno Sabre Absolute Formation, dia merasakan kekuatan sebenarnya dari Lunar Shadow Saber jauh dari sesederhana yang dia alami. Liu Tianyu tersenyum dan berkata, apa yang perlu kamu lakukan sangat sederhana. Kamu harus membunuh proyeksi Jenderal Iblis ke-18 pada saat yang genting. Saat kamu membuka mata, kamu akan tahu bagaimana melakukan serangan pedang ini. Pada akhirnya, misi ini masih sangat berbahaya. Setelah kamu menyelesaikannya, aku akan memberitahumu di mana pedang patah ketiga berada. Kapan aku membuka mata? Apa artinya? Tepat setelah Liu Tianyu berbicara, sosoknya mulai menjadi buram di depan mata Xiao Chen. Setelah beberapa saat, ruang ini mulai retak dan akhirnya berubah menjadi tidak ada. Xiao Chen membuka matanya dan segera duduk. Dia melihat sekelilingnya. Itu adalah kamar tempat dia tidur. Dia melihat keluar jendela. Langit mulai cerah. Itu masih sangat remang-remang. Xiao Chen bangkit dan menyingkirkan selimut sebelum berjalan keluar ke halaman. Dia melihat sekeliling yang sudah dikenalnya. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia melihat ke puncak yang jauh dan bergumam. Jadi, aku tidak memecah mimpi itu. Itu masih mimpi. Lelucon yang luar biasa. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen memulihkan akalnya. Dia menggambar Lunar Shadow Saber di tangannya. Pedang seputih salju berkilau di seluruh. Itu sangat tajam.